Implementasi program. Yang pertama adalah pembuatan database. Pertama yang dilakukan adalah membangun database dengan bahasa SQL dan DBMS yang digunakan adalah MySQL. Kita akan membuat database dengan nama Google. Di dalam database Google terdapat beberapa tabel. Di antaranya adalah tabel gedung, penyewa, sewa 2, tarif, transaksi, dan user. Tabel user akan menautkan tabel penyewa, sedangkan tabel sewa 2 akan menautkan antara penyewa dan gedung. Semua tabel akan ditautkan dalam tabel transaksi, di mana tabel transaksi akan menampilkan semua rekening penyewaan yang ada pada website, seperti tanggal penyewaan, gedung penyewaan, tanggal pengembalian, tarif yang harus dibayar oleh penyewa, kapasitas gedung, dan lain sebagainya. Informasi tersebut akan ditampilkan oleh tabel transaksi. Apabila tidak memiliki akun, dia harus daftar terlebih dahulu dengan mengeklik daftar. Maka akan dialihkan ke halaman daftar dan akan melakukan petunjuk-petunjuk yang sudah tersedia. Apabila sudah memiliki akun, maka seorang penyewa dapat menyewa gedung dan melihat informasi apa saja yang ada di dalamnya. Namun, apabila tidak memiliki akun, dia hanya bisa melihat halaman depannya saja. Dalam pendaftaran member, user akan diminta untuk memasukkan beberapa informasi data diri ke dalam database user, di mana pada tahap login akan adanya pengecekan antara data yang diinputkan dengan database yang telah di-save. Antara password dan juga email harus sinkron dengan database yang telah disimpan sehingga kita bisa login ke dalam sistem. 5 user. 5.1 tampilan awal. Pada tampilan awal, user akan menyajikan informasi tentang gedung yang disediakan. Namun, pada tampilan awal, informasi yang ditampilkan akan terbatas. Untuk mengakses informasi lebih detail dapat dilakukan dengan login website terlebih dahulu. Form sewa. Form sewa ini akan diperuntukkan untuk penyewa. Sebelum menyewa gedung, penyewa harus menginput data terlebih dahulu untuk mengajukan peminjaman kepada admin. Beberapa data akan diminta oleh form yang akan dikirim ke admin untuk dimintai persetujuan ACC sewa gedung yang akan diajukan oleh penyewa gedung. Dan untuk yang selanjutnya itu ada form view jadwal pemakaian. Itu bisa dilihat di bagian sini dan itu ada nama gedung, terus ada tanggal mulainya, ada tanggal selesainya. Jadi dia di form jadwal pemakaian gedung itu akan tertera jadwal gedung yang akan kita sewa. Itu ada di situ semua, ada tabelnya di sebelah sini. Dan yang terakhir itu ada form ACC peminjaman oleh admin. Nah, di sini kita kan sebagai user itu harus nginputin dulu pengajuannya. Jadi habis diajukan baru sama admin di ACC. Nah, di sini setelah di ACC oleh si admin, maka akan muncul di riwayat sewa di bagian sini. Dia akan menampilkan ID sewanya kita, tanggal kegiatannya, tanggal mulainya, sampai tanggal selesainya kita juga. Terus ada nomor penyewanya kita juga, ada ID penyewa juga. Saya akan menjelaskan di halaman admin. Pada saat kita login sebagai admin, maka kita akan diarahkan ke dashboard admin, yang mana dia akan menampilkan jumlah user, data gedung, data peminjam, dan sewa. Yang kedua, ada halaman user. Halaman user ini ada dua pilihan, ada data user juga data penyewa. Data user ini dia akan menampilkan user yang sudah mendaftarkan diri ke sistem informasi ini, seperti itu. Jadi admin ini bisa menambahkan data usernya atau mengedit juga menghapus user yang sudah terdaftar ke dalam database, seperti itu. Kemudian data penyewa itu merupakan daftar orang-orang yang mendaftarkan diri sebagai penyewa dari gedung ini, gitu. Kemudian kita juga ada jadwal gedung. Nanti itu kalau misalkan user sudah mengajukan penyewaan, jadi user sudah melakukan proses sewa, maka dia di halaman admin itu akan ada muncul di ACC pengajuan. Jadi pada saat peminjam melakukan proses peminjaman, maka di halaman admin itu akan ada action untuk meng-ACC atau menolak pengajuan penyewaan tersebut. Kalau kita meng-ACC, maka statusnya nanti di peminjam itu akan berubah secara otomatis menjadi ACC. Kemudian kalau misalkan kita tolak, akan berubah otomatis menjadi tolak, seperti itu. Nanti kalau transaksi akan dijelaskan oleh teman saya. Lanjut ke transaksi. Pada transaksi akan mengelola data berupa bayar-membayar yang akan dilakukan oleh penyewa terhadap penyedia gedung. Price akan ditentukan oleh admin dan di-add sesuai dengan kebutuhan. Kemudian admin juga dapat mereset kembali data yang telah dimasukkan untuk diperbarui.
admin dapat melakukan CRUD, Create, Read, Update, Delete, halaman monitoring transaksi. Admin dapat mengakses ID transaksi, tanggal pembayaran, jumlah yang harus dibayar oleh penyewa, status sedang berjalan penyewaannya atau sudah berakhir penyewaannya akan tercatat dalam transaksi. ID penyewa akan tertera pada tabel dan terdapat juga ID gedung yang disewakan serta jadwal pengembalian gedung.